Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar PKNSD, Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memimpin presentasi kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melanjutkan presentasi kita pada hari ini. Adapun susunan keanggotaan kelompok 2 ialah 1. Nur Aisyah 30621561179, 2. Nofisa Apriani 30621566252, 3. Nur Abena Eka Putri 30621566067, 4. Rahul Fikri 30621566267. Adapun susunan acara presentasi pada diskusi kita hari ini ialah 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Masukan atau arahan dari dosen pembimbing, dan yang terakhir ialah penutup. Memasuki susunan acara presentasi yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka presentasi kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua ialah penyampaian materi dari kelompok 2 kepada saudari Nur Abna Eka Putri dan Nofisa Apriani. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai, moral, dan norma. Yang pertama adalah pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang merujuk kepada tuntutan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk, atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Ada juga nilai bersifat universal atau umum, dapat pula diartikan sebagai kualitas dari sesuatu apapun, misalnya harga suatu barang atau mutu, kualitas suatu barang. Nilai dalam bahasa Inggris disebut value. Menurut Jahiri, nilai juga diartikan sebagai harga, makna, isi, semangat, konsep teori, dan pesan, sehingga bermakna secara fungsional. Selanjutnya ada macam-macam nilai menurut Max Keller. Yang pertama ada nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita, atau tidak enak. Terus yang kedua ada nilai kehidupan. Nilai-nilai yang penting bagi kehidupan yakni jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. Terus yang ketiga ada nilai kejiwaan. Nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan pengetahuan murni. Yang terakhir adalah nilai kerohanian. Tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci. Terus pengertian moral. Pengertian moral ada bermacam-macam. Yang pertama ada menurut bahasa Latin, yaitu mos, yang mempunyai arti kebiasaan, adat. Terus menurut Harlock 1990, moral adalah tata cara kebiasaan dan adat peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Terus ada juga yang menurut KBBI, moral berarti baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila. Secara umum, moral juga diartikan sebagai tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide yang berkaitan dengan makna-makna yang baik dan wajar. Ada juga menurut Helden 1997, sebagai kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip. Pengertian norma dan jenis-jenis norma. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas pengertian norma dan jenis-jenis norma. Yang pertama saya akan membacakan atau menjelaskan pengertian norma sendiri. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral, serta perilaku yang dilakukan. Ada juga yang mengartikan norma sebagai sebuah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk sosial, budaya, moral, dan religi. Terus, pengertian norma juga ada yang mengartikan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Jadi, norma bisa juga dikatakan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, dan di sini ada jenis-jenis norma.
Yang pertama ada norma agama yang menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada norma kesusilaan yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Yang ketiga ada norma kesopanan berasal dari pergaulan manusia yang bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Yang terakhir ada norma hukum yang bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur di dalam undang-undang. Nilai moral dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara sesuai dengan TAP MPR nomor 2 tahun 1978, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Nilai moral dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara sangat berhubungan erat karena apabila tidak ada nilai moral dan norma, maka warga negara akan berperilaku sesuka hati karena ketidakadaan aturan yang membuat mereka hidup disiplin. Maka dari itu, nilai, moral, dan norma sangat penting untuk mengatur kehidupan warga negara. Berdasarkan TAP MPR nomor 2 tahun 1978, ada yang berisi mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sampai sini saja saya bisa menjelaskan tentang nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.